Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi kembali dibincang Unesa Bisa dengan saya Farah Manhila. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dan di era pandemi COVID-19 ini, KPK sering mengadakan kegiatan yang mengajak anak muda untuk terus berkarya dan menunjukkan kreativitasnya. Dan di sini di studio sudah hadir dua dari empat orang dalam satu tim yang bergabung di Contentic.id. Halo Mbak Britney dan Mbak Syifa. Iya, halo Kak. Apa kabar? Mulai Mbak Britney dulu nih. Apa kabarnya hari ini? Baik Kak, kabarnya hari ini Kak. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah. Kalau Mbak Syifa bagaimana nih? Iya, halo, saya Syifa dari Sastra Inggris. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik sekali. Alhamdulillah. Mbak Syifa dan Mbak Britney ini baru saja mendapatkan prestasi, mendapatkan penghargaan juara satu karya terbaik di wilayah Jawa Timur ya dalam yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, benar ya? Nanti sebelum kita bahas mengenai lombanya, yang ingin saya tanyakan nih kepada Mbak Syifa dan Mbak Britney, terserah ya siapa yang mau jawab duluan nih, tentang Contentic.id dulu. Sebenarnya Contentic.id ini apa sih? Iya, jadi saya jawab ya. Contentic.id sendiri ini merupakan tim bisnis di mana kami menyediakan konten kreatif di sini, Kak. Bentuk konten kreatifnya seperti apa? Apa saja yang dilakukan oleh Contentic.id ini? Di sini kami menyediakan beberapa pelayanan, memang pelayanan advertising ya yang mencakup beberapa aspek seperti copywriting, lalu script writing, social media creative content, video content, idea and content video development, dan language consultation. Dari sebanyak itu boleh dong dijelaskan satu-satu copywriting itu bentuknya seperti apa, script writing itu yang seperti apa? Mulai dari copywriting ya. Jadi copywriting ini kami namanya juga copywriting ya. Di sini kami memberikan jasa kepada para pengusaha-pengusaha untuk menjualkan produknya dengan kalimat-kalimat yang menjual, seperti itu Kak. Lalu script writing ini nyambung dengan video konten Kak. Jadi kita membuat video di mana itu sama mengiklankan produk atau perusahaannya mereka agar mempunyai nilai jual dan intinya kita membantu dalam bidang marketingnya seperti itu. Lalu juga ada language consultation. Nah, di sini kita membantu untuk mengatur bahasa mereka dalam menjualkan produk dan memperkenalkan perusahaan mereka seperti itu. Terus juga video konten tadi yang nyambung dengan script writing. Nah, itu kita membuatkan konsep video di mana itu juga bisa menjualkan produk dan perusahaan mereka. Jadi intinya dari Contentic.id ini adalah kita suatu tim bisnis yang menyediakan jasa untuk menjualkan dan mengiklankan produk dari suatu perusahaan seperti itu. Kenapa sih akhirnya terbentuk Contentic.id? Apa yang akhirnya menyebabkan teman-teman ini akhirnya aku pengen buat tim ini deh? Mikrofonnya boleh didekatkan ya? Oke. Baik, sudah saya jawab ya Kak. Jadi awal mula terbentuknya Contentic.id ini dari persiapan kami dalam mencari ide bisnis untuk mata kuliah kewirausahaan. Ya, jadi kami mengambil ide bisnis ini karena ini memang berhubungan dengan jurusan kami, dan harapan kami ke depannya nanti bisnis kami ini dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada teman-teman kami, terutama yang dalam satu jurusan. Berarti awalnya memang karena mata kuliah ya, tapi betul. Akhirnya harus mau nggak mau, bagaimana akhirnya tim bisnis Contentic.id ini terus bisa berjalan di luar mata kuliah meskipun sudah selesai ya. Sejak kapan sih akhirnya Contentic.id ini terbentuk? Jadi Contentic.id ini terbentuk sudah mulai bulan April kemarin, jadi baru tahun ini. Nah, di sini kita merintisnya karena awalnya ada tim artikel gitu Mbak. Ya, jadi dari tim artikel itu kita akhirnya mengikuti suatu kompetisi inovasi bisnis. Nah, di situ kita mulai Contentic.id ini. Lalu
baru nanti semester depan baru ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi tujuannya kita ini bukan hanya untuk matkul aja sebenarnya, tapi benar-benar direalisasikan agar bisa tadi itu harapannya untuk lapangan pekerjaan untuk teman-teman sastra Inggris. Keren sekali Seperti loh itu. teman-teman Kontentik ini. Siapa sih anggota atau mungkin bagian dari kontentik.id ini, ada siapa saja? Ya, jadi untuk anggota Kontentik sendiri ini ada saya dan teman-teman saya yang semuanya memang dari jurusan sastra Inggris. Sedikit perkenalan ya, saya Britney Karen Joseph, lalu teman saya di sini Syifa Koirunisa, lalu ada Almira Wijirahayu dan Melina Putri Diniar, dan juga kami dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah kami. Siapa itu? Bapak Ibu dosennya? Iya, Bapak Ibu dosen. Kalau misalnya berbicara mengenai kontentik.id ini kan teman-teman berasal dari sastra Inggris ya. Tapi kalau lihat dari apa pelayanan yang disajikan oleh kontentik.id cenderung kepada bisnis, terus juga mungkin ada ilmu komunikasi di dalamnya gitu kan, karena bentuknya copywriting, script writing, videografi dan lain sebagainya. Sebenarnya teman-teman ini berarti sudah menguasai dasarnya kah atau seperti apa akhirnya bisa membentuk kontentik.id ini? Ya, jadi dari kami memiliki dasar-dasar, itu pun ada beberapa yang pastinya dasar itu dapat dari matkul kita ya, seperti writing, public speaking, itu kan juga ada, kita dapat matkul itu. Tapi kami juga dibantu oleh tim yang tadi saya katakan artikel itu. Di situ kami dibantu bagaimana intinya membuat kalimat yang pas kayak gitu. Jadi berhubungan juga dengan bisnis yang kami jalankan saat ini, seperti itu. Untuk kliennya sendiri nggak harus berbahasa Inggris, atau mungkin justru yang dicari adalah klien yang membutuhkan copywriter yang berbahasa Inggris kah? Enggak, ini untuk umum. Jadi apa aja, dan kita juga nggak full bahasa Inggris gitu sih. Untuk pelayanannya kita menggunakan half English in Indonesia kayak gitu. Berarti memang menyesuaikan dengan klien juga ya. Kalau berbicara mengenai tim nih, pasti harus membuat tim ini menjadi lebih kompak. Gimana sih caranya teman-teman ini kontentik.id untuk menjaga kekompakan? Apalagi di masa pandemi ini kan jauh-jauhan ya. Iya, betul. Apa yang dilakukan? Ya, jadi untuk menjaga kekompakan sendiri ini tim Kontentik mengadakan rapat ya setiap minggunya. Entah itu internal atau itu eksternal. Selain itu kami di sini kan juga merupakan teman dekat ya, kebetulan satu jurusan. Jadi di saat pembahasan bisnis itu pun tidak melulu bisnis saja, kami juga bisa berbagi cerita. Jadi itu menjadi faktor yang mendukung keeratan kita gitu. Berarti memang harus saling menjaga komunikasi. Apa saja sih yang dilakukan oleh teman-teman kontentik.id ini yang sudah dilakukan? Kegiatannya apa saja? Untuk kegiatannya ya selama pandemi ini kita udah meeting bareng, dan itu nggak hanya internal aja, tapi kita juga sama advisor kita, terus kita juga sama klien itu juga lagi mempersiapkan. Ini udah ada beberapa yang menunggu. Terus kita juga udah mempersiapkan ya seperti mengikuti lomba kompetisi inovasi bisnis, lalu juga yang hasil output video dari YouTuber KPK anti korupsi ini, seperti itu. Nah, berbicara mengenai video yang ikut di YouTuber anti korupsi ini, sebenarnya apa sih workshop YouTuber anti korupsi KPK ini? Iya Kak, jadi workshop YouTuber anti korupsi ini adalah kegiatan yang diadakan oleh KPK itu sendiri untuk sosialisasi pembuatan video dengan tema yang sudah diusung oleh KPK itu sendiri. Jadi nantinya video itu akan dipilih dan karya terbaik akan diunggah di channel YouTube KPK sebagai konten digital yang berupa data. Berarti memang mengadakan sosialisasi kepada teman-teman untuk mengenai pembuatan video dan lain sebagainya, dan akhirnya teman-teman dari kontentik.id ini memutuskan untuk bergabung atau ikut mengikuti menjadi peserta ya workshop ya, dari anti korupsi sendiri. Apa yang akhirnya menyebabkan teman-teman ini, aku mau ikut ini deh gitu? Atau mungkin tahu informasi seputar workshop ini dari mana sih? Untuk informasi seputar workshop ini kami tahu dari dosen kami. Ya, dari dosen. Berarti langsung diajak oleh Bapak Ibu dosen untuk mengikuti. Iya. Sempat ragu nggak sih? Karena mungkin teman-teman belum berpengalaman atau mungkin sudah terbiasa membuat video? Iya, sudah terbiasa. Iya, kami juga beberapa kali membuat video gitu Kak. Memang ada di jurusan kami untuk seperti itu, tugas membuat video. Dan akhirnya berani untuk mengikuti workshop YouTuber anti korupsi
se-Jawa Timur akhirnya bisa mendapatkan juara 1. Kalau Iya. misalnya berbicara mengenai ini workshop yang diadakan oleh tim KPK sendiri, bagaimana teman-teman tim kontentik ini akhirnya memutuskan untuk membuat video, mungkin persiapannya seperti apakah? Karena ini kan di masa pandemi ya, ada nggak sih yang dilakukan, bentuk meetingnya bagaimana akhirnya memutuskan untuk oke, kita jalan, kita lewati ini, kita bikin video untuk ini gitu. Nah, jadi gini Kak, ini awalnya kita juga ragu kan mengenai aduh bikin video nih, kita emang pernah dapat matkul yang disuruh buat video, tapi ya sederhana aja gitu kan. Terus kayak nggak apa-apa lah, ada kesempatan, kita juga nyambung dengan bisnis kita, akhirnya kita ikut aja gitu. Nah di situ gimana pembagian kita, gimana untuk koordinasi membuat videonya. Nah gitu kita akhirnya membagi job desk, jadi ada Diniar untuk editor, terus bagian saya Syifa ini saya sebagai director dan yang take video, juga pemerannya. Terus Britney ini job desknya bagian sound editor, lalu Almira ini yang di scriptwriternya, kayak gitu. Banyak ya, memang sudah ditentukan masing-masing orang mendapat job desk yang seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentang lomba dari teman-teman. Setelah ini kita break dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih dengan Mbak Britney dan Mbak Syifa. Di Bincang Unesa Bisa kita akan bahas lebih dalam, lebih banyak lagi seputar kontentik.id dan lomba apa saja yang sudah diikuti oleh mereka. Mbak Syifa nih, Mbak Syifa dulu ya. Apa sih motivasi dari Mbak Syifa sendiri untuk akhirnya memutuskan mengikuti workshop dari KPK ini? Nah, kalau saya sendiri ya, saya pribadi ini hampir sama dengan teman-teman, yaitu mengasah skill kita dalam membuatan video, dan yang lain adalah ini menambah informasi dan wawasan kami tentang peduli anti korupsi, seperti itu. Kalau dari Mbak Syifa sendiri, apa motivasinya untuk akhirnya memutuskan aku mau bergabung dengan teman-teman mengikuti lomba yang diadakan oleh KPK? Mungkin dari Mbak Britney? Untuk motivasi saya sendiri ini untuk mengasah kemampuan skill saya ya, ini saya ya. Jadi untuk mengasah kemampuan skill saya, terutama di bidang pembuatan konten video ini ya, karena di sini juga kami dipertemukan dengan para ahli dan expert. Jadi nantinya video kami ini dapat dikritisi. Kami tahu di mana kekurangan dan kelebihan video kami ini. Jadi seperti itu. Kalau misalnya berbicara lagi mengenai video ya yang sudah teman-teman ikutin ini, bagaimana teman-teman akhirnya tahu mengenai lomba ini? Selain dari dosen kan, mungkin ada nggak sih yang memberitahu, atau mungkin dari slogan atau dari KPK sendiri yang nge-share informasi? Enggak ya, berarti benar-benar pure dari dosen. Terus kemudian bentuk kegiatan, bentuk lomba yang diikutin kan membuat video. Bentuk sosialisasi yang didapatkan oleh teman-teman ini seperti apa sih dari KPK? Apakah mereka memberikan sosialisasi bagaimana membuat video yang baik dan benar, ataukah harus dimulai dengan opening seperti apa gitu? Ada nggak sih dijelasin oleh teman-teman KPK gitu? Iya, di situ kami tidak hanya dikasih pengajaran tentang opening tapi kami juga diberitahu pemahaman tentang bagaimana kita menyusun storyboard yang baik. Lalu kami juga diberi pemahaman topik dan ide. Kebetulan topik kami kemarin dengan tema kepedulian ya. Lalu kami juga sedikit diberi informasi mengenai teknis pervideoan di YouTube gitu Kak. Berarti memang sudah disosialisasikan dengan baik ya oleh baik yang sekali mengadakan workshop ini, tim KPK sendiri. Kalau dari teman-teman sendiri akhirnya memutuskan untuk membuat video apa sih? Mungkin dari judulnya, terus mungkin bisa diceritakan video ini merupakan bagian ceritanya seperti apa gitu. Ya, jadi kami dari kontentik.id akhirnya memutuskan untuk memberikan judul video yaitu Sinyal. Nah, kenapa sih kok ngambil sinyal gitu ya? Nah, ini
karena kami merasa Sinyal ini unik gitu kan. Jadi kayak kita temanya peduli dan juga anti korupsi. Nah, apa sih hubungannya Sinyal dengan peduli dan anti korupsi kayak gitu? Pasti orang-orang bertanya-tanya gitu dan akhirnya penasaran dengan video kami dan ya menambah bisa melihat dan mengikuti video kami seperti itu. Lalu sedikit cuplikan tentang video kami ini membahas tentang apa. Jadi video kami ini berpesan untuk mengirimkan sinyal peduli anti korupsi terhadap masyarakat di Indonesia. Karena kan peran kami sebagai warga itu juga sebagai pencegah korupsi saat ini. Jadi nggak hanya KPK aja yang berperan untuk mencegah korupsi, tapi kami sebagai masyarakat Indonesia juga mempunyai peran untuk melakukan gerakan anti korupsi seperti itu. Kalau sudah saya tonton videonya ya, ternyata video yang teman-teman buat ini bukan seputar video korupsi, justru malah tentang kepedulian. Kenapa akhirnya memutuskan untuk mengambil judul Sinyal? Apa yang menginspirasi teman-teman ini? Nah, yang menginspirasi kami adalah dari Contentic sendiri ya, karena kami kan melakukan meeting itu di masa pandemi dan mungkin dirasakan oleh semua pribadi, di mana kendala yang paling sering terjadi saat pandemi adalah sinyal, di mana selalu kita kalau meeting tuh pasti ada aja yang reconnect kayak gitu. Jadi ya akhirnya kita kepikiran itu dan terbuatlah itu video berjudul Sinyal. Dari permasalahan sehari-hari justru ya, karena Sinyal akhirnya muncul ide untuk membuat Sinyal justru yang maknanya adalah bagaimana kita harus peduli terhadap sesama gitu, peduli terhadap diri kita sendiri. Di masa pandemi ini mungkin tadi disebutkan Mbak Syifa, meeting online gitu-gitu, permasalahan yang sering terjadi selain Sinyal apa sih? Karena kan kegiatannya harus semuanya serba online. Permasalahan selain Sinyal itu paling sering miskom sih, karena mungkin kami nggak langsung tatap muka dan punya kesibukan masing-masing, jadi kayak tiba-tiba aja miskomunikasi dan akhirnya cekcok lagi. Tapi di situ bukan jadi masalah besar buat kami bisa mengadakan rapat internal lagi dan akhirnya menyatukan tujuan, menyamakan tujuan kembali seperti itu. Butuh waktu berapa lama sih teman-teman ini untuk akhirnya memutuskan membuat video, dan berapa waktu yang disediakan oleh tim KPK atau mungkin yang mengadakan workshop ini untuk akhirnya membuat video? Dari jarak sosialisasinya? Jarak sosialisasi itu siang kan ya, jam 2 kalau nggak salah, itu langsung disuruh buat video dan besoknya siang itu udah harus jadi. 1 hari? Iya. Serius? Serius 1 hari. Jadi kalian diberikan materi, terus kemudian dalam waktu 1 hari harus sudah menyelesaikan video dan editing dan lain sebagainya? Iya bener. Bagaimana koordinasi dari teman-teman ini selama 1 hari? Kan ini juga membagi tim, bagi job desk masing-masing. Ya ini tuh kita dengan deadline yang sedikit sependek itu ya, kami sempat pesimis sebenarnya, kayak ragu gitu, gimana ya, nutut nggak sih, apalagi ide dari teman-teman banyak tuh, terus kayak menyatukan ide itu juga nggak semudah itu, dan akhirnya kita udah benar-benar ngefikskan ide itu malam, jadi kayak malam itu benar-benar langsung take video, dan untungnya tim Contentic itu anaknya cak-cak gitu kan, gercep gitu, langsung ya udah ini langsung ada yang bagian take video, udah ada yang bagian scriptwriternya, langsung yang narator juga langsung rekaman kayak gitu, langsung yang lumayan mengambil waktu sih di editing ya, itu sampai malam banget sih, begadang semua itu teman-teman kayak gitu. Tapi udah selesai ya setelah itu, berarti besoknya itu benar-benar sudah selesai. Iya, benar-benar wow, selesai. 1 hari saya nggak nyangka loh, 1 hari membuat video dan ternyata bisa memenangkan di wilayah Jawa Timur sudah terbaik kan ya. Kira-kira akan diambil lagi nggak sih dari masing-masing wilayah? Iya, akan diambil lagi dari likes terbanyak dan komen terbanyak, itu akan dijadikan juara terfavorit seperti itu, nasional. Berarti boleh dong dipromosikan nih videonya ke teman-teman rekan UNESA yang menonton untuk like dan subscribe video dari teman-teman Contentic. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ada di channelnya KPK RI. Judul dari video kami adalah Sinyal. Jadi langsung saja search Sinyal ya di YouTube-nya KPK RI, nanti kalian akan menemukan, dan jangan lupa ya untuk tonton, like, dan juga mungkin subscribe ya biar nggak ketinggalan informasi dari KPK. Oke, sudah bahas banyak seputar lomba. Semoga nanti bisa menjadi pemenang terfavorit ya dari tim Contentic.id sendiri. Sekarang kita akan membahas mengenai KPK sendiri. Kalau teman-teman melihat nih di Indonesia mungkin praktek korupsi sudah banyak sekali. Bagaimana pendapat teman-teman
tentang ini? Pendapat kami ya tentang praktek korupsi yang masih maraknya di Indonesia ini sangat-sangat disayangkan sekali, karena ya seperti yang kita tahu masih banyak sekali koruptor di Indonesia ini yang masih belum ditindaklanjuti dengan baik gitu kan. Nah, harapan kami adalah sebagai kami mahasiswa lah setidaknya sebagai agent of change ini dapat meningkatkan rasa kepekaan peduli gitu terhadap hal-hal kecil di sekitar kami, hingga akhirnya nanti kita bisa mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan korupsi seperti itu. Contohnya sendiri mungkin hal-hal yang ada di birokrasi perguruan tinggi seperti itu. Berarti memang dari hal yang kecil ya. Kalau Mbak Britney sendiri bagaimana menanggapi kondisi negara kita yang mungkin sudah marak sekali praktek korupsi? Jawaban saya hampir sama dengan teman saya Syifa di sini. Saya juga berharap KPK ini untuk meningkatkan performa dan integritas dalam pengerjaannya seperti dalam itu. menindaklanjuti tindakan korupsi sendiri ya gitu. Itu, Kak. Sebagai warga negara Indonesia yang baik nih, apa sih yang harus dilakukan kita, mungkin tidak sekedar mahasiswa ya, tapi teman-teman semuanya, supaya akhirnya negara kita terbebas dari korupsi, nepotisme dan lain sebagainya? Kalau saya sih kepikiran ini sih Kak, seperti yang bilang Berita tadi, integritas ya. Jadi jiwa integritas dan moral integritas itu udah harus tertanam dalam masyarakat Indonesia dari sejak dini. Nah, mungkin pertanyaannya, kita yang udah besar nih gimana gitu. Nah, itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita harus peduli dengan diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita sudah mengenal diri kita sendiri, baru kita akan bisa peduli dengan lingkungan sekitar, setidaknya hal-hal kecil, hingga nanti akhirnya bisa merujuk ke hal yang lebih kompleks lagi, seperti itu. Dan memang sih mungkin di realitanya sekarang kan ya, yang sangat saya sayangkan itu kebanyakan orang-orang kurang menghargai usaha, lebih melihat hasil dan nilai. Ini yang menurut saya itu menurunkan nilai integritas. Jadi akhirnya orang-orang itu banyak yang menghalalkan segala cara, menghalalkan segala usaha seperti itu. Nah, itu yang harus diubah dari masyarakat Indonesia seperti itu. Yang harus ditanamkan kepada teman-teman semua adalah integritas diri sendiri dan juga peduli ya, tidak hanya pada diri sendiri, juga terhadap sesama. Terakhir nih, sebelum kita menutup pertanyaan perbincangan kita, sebagai generasi muda, apa harapan kalian untuk KPK? Nah, harapan kami untuk KPK kedepannya lebih masif lagi dalam menindaklanjuti koruptor-koruptor di Indonesia. Dan mungkin yang agak susah ini adalah mengubah mindset masyarakat gimana biar bisa lebih peka terhadap gerakan anti korupsi. Nah, mungkin workshop yang kemarin kami ikuti ini bisa lebih sering diadakan lagi, karena itu juga akhirnya berpengaruh kepada kami sendiri yang merasakan itu sangat berpengaruh gitu. Jadi sering-sering mengadakan forum-forum yang membahas secara fokus tentang apa sih anti korupsi itu dan apa aja nilai-nilai anti korupsi itu, seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Britney sendiri, apa harapan Mbak Britney kepada tim KPK sendiri? Baik, harapan saya kepada tim KPK simpel saja. Harapan saya semoga terus semakin baik, lalu juga sama seperti Syifa tadi ya, terus mengadakan kegiatan-kegiatan workshop seperti ini, karena dengan kegiatan workshop seperti ini pastinya akan menumbuhkan kesadaran, tapi dengan cara yang asik gitu Kak. Jadi orang akan menjadi lebih semangat, akhirnya lebih tertarik untuk itu Kak. Iya, gitu saja. Berarti memang tidak hanya dari kita yang berusaha, tapi juga mungkin dari tim KPK yang sudah melakukan banyak hal, dan juga salah satunya mengadakan workshop itu ya, dan akhirnya teman-teman bisa mengikuti lomba dan mendapatkan juara 1 loh se-Jawa Timur. Semoga ya nanti teman-teman bisa mendapatkan juara terfavorit dengan hasil likes terbanyak. Jadi jangan lupa teman-teman rekan UNESA untuk terus likes dan tonton video dari kontentik.id di KPK RI dengan judul Sinyal. Langsung aja, jangan lupa juga untuk terus like, subscribe fanspage dari YouTube UNESA, Radio UNESA, dan juga Facebook dan Instagram dari Radio UNESA. Terima kasih banyak Mbak Syifa dan juga Mbak Britney. Semoga nanti pesan-pesan yang disampaikan bisa nyampe ya ke teman-teman. Akhirnya teman-teman juga bisa tergugah hatinya untuk bisa peduli dari diri sendiri dan juga kepada orang lain. Terima kasih, sampai jumpa di Bincang UNESA Bisa selanjutnya. Radio UNESA.